Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat 41. Yohanes 9 ayat 35 sampai ayat 41. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam firman Tuhan kita saat ini yang menjadi tema dari khotbah kita, yang buta dapat melihat, yang melihat menjadi buta. Itulah kata Tuhan Yesus. Yang buta dapat melihat, yang melihat justru menjadi buta. Jadi manalah yang menjadi latar belakang dari firman Tuhan saat ini? Jadi waktu itu ada pertemuan antara Yesus dengan seorang yang buta. Jadi datanglah murid-muridnya, "Tuhan, ini ada yang buta. Dia buta sejak lahir. Atas dosa siapakah dia buta? Bapaknya kah, mamanya kah, opungnya kah, atau karena dosanya sendiri?" Karena dalam pemahaman mereka, setiap hari ketika ada yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang sakitlah, entah sakit apapun itu, apalagi dia sakit menahun. Makanya ketika Ayub mendapatkan penyakit di dalam tubuhnya, dia mengatakan, "Berarti kau berdosa kepada Tuhan," katanya. Itu sudah menjadi ukuran tolak ukur bagi setiap orang. Ketika ada yang sakit, berarti dia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni di hadapan Tuhan. Jadi mereka melakukan diskusi, ini dosa siapa Tuhan? Sehingga mereka mendapat jawaban yang pasti, oh ini dosa si Yadona melalui Yesus. Berarti mereka semakin kuat menyatakan bahwa itu adalah dosa seseorang. Jadi jawaban Yesus berbeda, bertolak belakang dari tradisi yang sudah berlaku di dalam kehidupan mereka. Ini bukan karena dosanya, ini bukan karena dosa opungnya, bukan karena dosa orang tuanya, ataupun dosa siapapun. Jadi kenapa dia begitu? Apa Tuhan tidak mengasihi? Apa Tuhan tidak adil di dalam kehidupannya? Kan begitu. Bahkan kita pun jangan sekarang menjudge hal-hal yang seperti itu. Jika terjadi kemalangan, jika terjadi sakit penyakit, jika terjadi malapetaka terhadap seseorang, dosa siapakah itu? Atau Tuhan tidak adil kepadanya, atau Tuhan tidak adil kepadaku dan keluargaku? Jadi jawaban Tuhan kepada kita sampai detik ini, dia mengatakan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami buta. Ataupun ketika kita mendapatkan kemalangan, ataupun kita mendapatkan malapetaka, ataupun ketika kita mendapatkan kesulitan, Tuhan mengatakan bahwa ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan melalui pribadinya.
mengatakan melalui pribadi kita, melalui penderitaan kita, melalui kesedihan kita, Tuhan pakai kita pribadi lepas pribadi. Sekarang yang menjadi persoalan, terimakah kau dengan apa yang sudah ditetapkan bagimu? Terimakah kita atas segala sesuatu yang harus kita jalani? Ada yang terima dan ada yang tidak terima. Ada yang mengatakan, Tuhan pakailah aku menjadi alatmu. Tetapi ada beberapa orang yang mengatakan, ya sudahlah. Dan ada juga yang mengatakan, aku tidak mau menderita, atau aku tidak mau dipakai Tuhan. Dan ngolo kita akyo ni debata gabe parhitean. Jadi yang mau kita lihat lagi di dalam melalui nats khotbah kita ini, ternyata bukan saja di kehidupan kita mulai dari dulu sampai sekarang, yang sehat tidak mau ke gereja, sedangkan yang sakit justru sangat merindukan pertemuan dan persekutuan di dalam gereja. Yang sakit itu merindukan, tetapi yang sehat itu selalu menggunakan kesehatannya untuk menghindari perjumpaan dengan Tuhan. Abican sehat ini kan? Daula maju ladang taan. Abican adong gogo. Lau maju kita mengadani. Abican boy dopet. Kan itu yang selalu kita katakan, supaya kita tidak datang ke gereja. Padahal yang sakit itu, Tuhan sembuhkan aku supaya aku datang memuji Engkau. Tuhan sembuhkan aku supaya aku bisa bernyanyi untukmu. Napapangi difabel itu, dan istilah sekarang ini, mereka berusaha bagaimana supaya mereka datang ke gereja. Setabi ini kita nah kurang dengan pamatangnya yang sakit, yang lumpuh, yang ngesot, adong doi di huta Porsiaan, dia ngesot, bagaimanalah supaya bisa dia datang ke gereja, bagaimana supaya dia bisa bersekutu memuji Tuhan. Akan nama Tuhan yang sudah kurang pendengarannya, yang sudah tidak dan takas bebana makatai, nggak jelas lagi penglihatannya, tetapi dia berupaya untuk datang ke gereja. Jadi bukan persoalan fisik sebenarnya, tetapi persoalan bagaimana kita masihkah ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau nacik dope si baju junta, aduh, buah doon, soalnya dan pas beon dan boy beau gereja. Kalau nanti dope adong si silon na maponggol, udah lama aku nggak ke gereja, nanti kurang cantik kukuku ini. Tapi jolma namar tauni manang bertukar maju hita, dohok namar sahidi. Seandainya Tuhan mengatakan bertukarlah dulu, yang sehat itu, yang merindukan aku itu menjadi sehat dan dapat meloncat dan pergi ke gereja, dan yang sehat itu menjadi sakit supaya mereka dapat merasakan bagaimana sakitnya tidak dapat bergerak, supaya mereka dapat merasakan bagaimana bergantung kepada orang lain dan bergantung kepada pengasihan. Jadi unang tapaima ada pertukaran posisi antara kita dengan mereka. Syukurilah hari ini jika kau masih bisa melihat. Syukurilah hari ini jika kau bisa melompat. Syukurilah hari ini jika kita masih bisa bernapas dengan normal. Adong doi komokik-kokik marhosa. Tetapi maaf, kalau orang yang asma kan mau doi marhosa, tapi Tuhan berikan kesempurnaan, sempurna majauh baik istilah kepada kita pribadi supaya kita datang memuji Dia. Na mangingho musena boy tabarin di bagasan terpuk tahun. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan,
Ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, ketika kita mendapatkan penyembuhan dari Tuhan, jangan lupa menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun sulitnya situasimu pada saat itu. Nats khotbah kita ini kan gak malum bebana, dia sudah sembuh. Datang orang-orang yang kepo, datang orang-orang yang tidak menyukai Tuhan. Asihin, bukankah ini yang buta itu, bukankah ini yang mengemis itu? Kenapa dia bisa berjalan dengan baik, dia bisa melihat ninna nasida. Jadi mereka mengorek informasi setia doho malum siadona yang bernama Yesus itu. Sebenarnya dia sudah mengenal Yesus melalui pendengarannya, melalui telinganya, tetapi dan takas belum benar-benar dia melihat, bersentuhan dan berjumpa. Sian parnimegean nada paibana memfoto. Ada seorang Yesus yang mampu menyembuhkan penyakit yang maha kuasa. Dialah yang bernama Yesus itu yang menyembuhkan aku. Roma halak parisi. Adang sian debatai. Perbegu petek do perbegu nagajang do kan. Karena tersonguni do kita. Dan sian debatai. Akan malu-malu hadoin. Dia bukan dari Allah. Mereka mencoba menggugat pernyataan dari si buta itu. Ninai bana. Baibana doi. Bayangkanlah seseorang yang bisa menyembuhkan kita. Dia cuma mengaduk, meludahkan tanah itu. Dia aduk dan dia tempelkan tanah itu ke mataku dan sembuh. Jadi orang-orang yang seperti itu bukan lagi berasal dari Allah. Jadi imannya itu menggerakkan dia untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi pernyataan itu mungkin juga jarang jumpa di dalam kehidupan kita lagi sehari-hari. Ketika kita menerima berkat, ketika kita menerima penyertaan, ketika kita menerima penyembuhan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Jangan dong behitam marsigogo memperjuangkan atau menyatakan bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini berasal dari Tuhan. Ya mau beda apa? Alani bistar dijolma di zaman sonnario. Karena orang semakin hebat dan semakin pintar dan semakin tinggi jabatan dan titelnya, dan dia turehon atau dia tidak lagi merasakan bahwa kuasa Tuhan itulah yang menjadikan dia sesuatu dan menjadi seseorang. Bahkan orang tuanya pun mengatakan, "Dakku boto-boto ibadah siap dia ibadah malum." Jadi sotunggabe, jangan kita lebih takut kepada penolakan dunia. Jangan kita takut kita tidak diakui dunia. Jangan kita takut bahwa dunia tidak menerima kita. Atau kita cenderung lebih mencari puji-pujian dari dunia daripada penolakan dari Tuhan. Di zaman ini kan kita mengejar pujian dari orang lain, penerimaan dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Persoalan belakang itu kita diterima, kita diakui atau tidak oleh Tuhan. Orang tuanya itu takut karena mereka akan dikucilkan, mereka akan disingkirkan dari kaumnya. Mulodang marhuria sasa halak jol manang ditolak, manang hudok ke majoko na RPP kan. Godang nai HKBP torin kan. Godang nai gereja. Tapi ketika dia dikucingkan dan halap mata beho inna heran yang mati do pakilalaan. Jadi seperti ibarat seperti itulah cerita ini. Dia lebih mementingkan pengakuan dari orang Farisi bahwa dia tetap adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak akan mengakui kemesiasan dari Yesus Kristus itu. Jadi ketika kita berlomba-lomba tentang apapun yang ada di dunia ini, semua mempunyai batasnya masing-masing. Pengakuan orang lain terhadap kita, nagagagan opung di siadunangi, holan otaki doi, hanya sampai di situ aja. Tung di pudim, bicilo do
nyinginay ina kan. Tupikog do ibana ina. Di julot tado, pengujian itu terjadi, tapi di belakang kita belum tentu. Tetapi ketika Allah mengakui dan menerima kita, bahwa penerimaan itu kekal. Jadi jangan mengejar apapun yang di dunia ini. Mulai yang mamora, silahkan, sebatas yang mampu kita lakukan. Tetapi bukan itu yang menjadi fokusnya. Jika kita ingin dihormati, silakan, tetapi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jika kita ingin berjabatan, silahkan, tetapi jangan sampai mendahulukan itu daripada mendahulukan Tuhan. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap apapun rancangan kehidupanmu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupanmu. Nah, parpui, nanay taberang di bagasan tahun, kata Yesus kepada orang Farisi itu dan juga kepada orang buta itu, katanya, kau bisa melihat di ayat yang terakhir, ayat 41. Sekiranya kamu buta, maka kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dalam artian tidak dapat melihat itu, dia tidak mengenal dan mengetahui siapa itu Tuhan dan ketuhanannya dan kemahakuasaannya. Tetapi karena kamu mengatakan bahwa kamu dapat melihat, tapi kamu tidak, karena kamu mengakui bahwa kamu melihat, maka tetaplah dosamu, kata Yesus. Dalam artian setiap orang yang melihat diibaratkan adalah orang-orang yang sudah mengetahui, yang sudah melihat secara langsung iman dan mata manusiawi dia. Dia melihat kemahakuasaan, dia melihat mujizat dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Tetapi dia tetap memilih tidak mempercayai dan mengikut Kristus. Di situ persoalannya. Dalam artian di dalam kehidupan kita pun tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tetapi kita memilih tidak mempercayainya. Kita dapat melihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita memilih mencueki, mengabaikan dia di dalam kehidupan kita. Maka naserong dope meresending di kode tua. Kategori di manalah jol mana lalap di kode tua. Jol mana lilu do, manang jol mana so marha porsiaw do, manang jol mana terlalap do, manang jol mana nabuhado. Selalu dope adong tema berzending di kode tua. Apa na huatu si berzending adalah perkabaran Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi puasa anak Kristen ini perlu dapat dizendingi karena dia melihat tapi mengabaikan, karena dia mengetahui tapi dia tidak mengikuti. Disitulah penekanan nats khotbah kita ini. Kalau kau melihat, kalau kau sudah merasakan, ikuti dia, percayai dia. Karena tema kita, topik minggu kita saat ini, berbahagialah orang yang percaya, katanya. Jadi las doroham sadarion karena Tuhan Yesus, las doroham sadarion sehat toh, las doroham tar pasu-pasu kita sehat doho, lancar bisnismu sehat doho, boyho mendurus di ladangmu, semua itu karena berkat Tuhan. Jadi kalau sehat kau saat ini, berbahagialah karena Tuhan. Jika kau bisa mendapatkan berlimpah-limpah karunia di dalam hidupmu, berbahagialah karena Tuhan. Unang biadong dapat, dia dapat melihat tapi tidak mengerti, dia dapat melihat tapi tidak mengikuti. Unang biadong nasi songoni ate, sotung buta rohani dan buta jasmani kita besoknya.
Jadi ketika kita melihat semuanya itu adalah karunia dari Tuhan, ikutilah dia. Tetapi jangan penekanannya karena kita kaya. Kalau kita miskin jadi kita nggak ikutkan Tuhan. Kalau kita nggak sehat kita nggak ikutkan Tuhan. Bagaimanapun situasi kehidupanmu, berbahagialah karena Tuhan nyata dan ada di dalam kehidupan kita. Amin.